Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Syafrin dengan NIM K1212248. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Bactronoporus thoracids untuk memenuhi tugas pangan hayati laut saya yang diberikan oleh Profesor Maruf Kasim. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih Bactronoporus thoracids itu? Nah, jadi Bactronoporus thoracids atau cacing tambelo atau dalam dunia internasional dikenal sebagai wood-boring silkworm atau cacing penggerak kayu adalah moluska yang hidup di batang bakau yang membusuk. Walaupun dianggap cacing dan menjijikkan oleh orang awam, sebenarnya binatang ini agak jauh dari cacing tanah yang dikenal sehari-hari. Lebih tepat digolongkan sebagai moluska bivalvia. Nah, selanjutnya yaitu untuk mempermudah kita, saya bagi dalam beberapa fokus pembahasan. Yang pertama mengenai morfologi, yang kedua mengenai klasifikasi, yang ketiga cara hidup dan penyebaran, cara menangkap, potensi pemeliharaan dan budidaya, manfaat bagi manusia secara umum, kandungan gizi, kandungan lain, dan kandungan vitamin, serta manfaat kandungan tersebut bagi tubuh. Nah, yang pertama yaitu mengenai morfologi. Nah, ciri fisik dari Tambelo atau Bactronoproporus thoracids ini adalah tubuhnya lunak, memanjang seperti cacing, kepalanya berbentuk bulan sabit yang dilengkapi dengan parut dan kikir yang berguna untuk membuat lubang. Panjang tubuh Tambelo berkisar antara 30 hingga 100 cm dengan diameter antara 1 sampai 1,5 cm. Bagian tubuhnya terdiri dari dua bagian, yaitu usus dan kelenjar pencernaan. Nah, untuk klasifikasinya, Bactronoporus thoracids ini tergolong dalam kingdom Animalia, phylum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Myoida, family Threadinidae, genus Bactronoporus, dan spesies yaitu Bactronoporus thoracids. Nah, untuk cara hidup dan penyebarannya, hewan ini hidup dan tersebar di perairan Indo-Pasifik Barat, bergantung kepada keberadaan pohon mangrove sebagai bahan makanan dan tempat tinggalnya saat sudah membusuk. Perannya sangat penting dalam penguraian mangrove. Di Asia Tenggara, hewan ini diburu untuk rasanya yang lezat dan cita rasa atau nutrisinya yang sangat tinggi. Nah, untuk keberadaan dan sifat Tambelo ini sangat dipengaruhi oleh tipe habitatnya. Nah, untuk kepadatan Tambelo tertinggi pada bulan Januari sampai April dan kepadatannya rendah pada bulan Juli. Nah, Tambelo dapat bertahan hidup antara 1 hingga beberapa tahun tergantung pada jenisnya. Tambelo berkembang normal di air dengan sanitasi antara 10 sampai 30 ppm dan lebih banyak dijumpai di daerah tropis. Nah, untuk cara menangkap dari Bactronoporus thoracic ini diburu dengan cara mencari dan mematahkan kayu bakau yang sudah lapuk. Biasanya terlihat beberapa lubang kecil yang dibuat oleh kepala-kepala tambelo yang muncul di permukaan batang pohon bakau. Mereka membuat lubang dengan cara mengebor kepala serupa torpedo yang sangat membantu tambelo untuk melubangi batang lapuk tersebut. Nah, untuk potensi pemeliharaan atau budidayanya, Bactronoporus thoracids atau tambelo ini yang dimakan mentah dipercaya oleh masyarakat Papua lebih berkhasiat daripada direbus atau digoreng. Cara masyarakat Papua mengonsumsi tambelo yaitu setelah tambelo diambil dari pohon bakau yang sudah membusuk, cangkang dan giginya dilepas dan langsung dimakan tanpa dibersihkan isi pencernaannya. Terkait budidaya masih sangat jarang dilakukan, sehingga saya rasa masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dilakukan budidaya atau perkembangbiakan. Nah, selanjutnya itu untuk manfaat secara umumnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu sumber pangan. Nah, cacing tambelo merupakan makanan tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat di Papua. Masyarakat setempat memanfaatkan cacing tambelo sebagai sumber pangan sehari-hari. Kemudian khasiatnya untuk stamina. Nah, cacing tambelo dipercaya memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina, sehingga cocok dikonsumsi untuk meningkatkan energi, terutama bagi kaum pria. Nah, selanjutnya yaitu kandungan gizinya. Nah, meskipun informasi spesifik tentang kandungan gizi cacing tambelo terbatas, cacing tambelo diyakini memiliki kandungan gizi yang bermanfaat sebagai sumber protein dan nutrisi. Kemudian yaitu sebagai kuliner khas yang dimana dimanfaatkan oleh masyarakat Papua. Nah, untuk kandungan gizi, kandungan lainnya dan kandungan vitamin yang terdapat pada cacing tambelo ini menurut Jurnal Gizi dan Pangan tahun 2006, tambelo memiliki kandungan gizi
asam-asam amino, dan asam-asam lemak esensial sangat tinggi. Juga mengandung vitamin B6, B12, kolin, niacin, serta mineral kalsium, fosfor, besi, zinc, selenium, dan magnesium. Nah, zat-zat gizi tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah anemia, mengoptimalkan peredaran darah, pertumbuhan tulang dan jaringan saraf, serta pembentukan berbagai enzim, hormon, dan imunitas yang menjadi modal untuk memiliki tubuh berstamina dan sehat. Cairan yang dikeluarkan dari tubuh Tambelo juga bermanfaat. Beberapa manfaat setelah mengonsumsi Tambelo adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina khususnya bagi lelaki bila menghadapi pekerjaan berat, menguatkan tulang belakang, atau menyembuhkan sakit pada tulang belakang, juga dapat mengatasi dari sakit usus buntu. Nah, untuk manfaat bagi tubuh kita dalam mengonsumsi Tambelo ini hanya untuk keluhan yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Tidak bisa dipakai untuk mengobati trauma seperti luka luar terkena parang, luka bakar maupun tulang yang patah. Beberapa keluhan yang selama ini berhasil tertangani dengan mengonsumsi Tambelo adalah influenza seperti batuk dan pilek, badan lemah, letih, lesu, demam, malaria, sakit tulang belakang, dan juga sakit kepala. Nah, Tambelo juga disarankan bagi wanita hamil dan menyusui sebab memiliki protein dan kalsium tinggi. Tambelo merupakan aprosidiak tradisional, yakni makanan pembangkit dari vitalitas kaum pria. Nah, untuk daftar pustaka atau daftar bacaan yang saya ambil yaitu dari Jurnal Penelitian Arkeologi Papua dan juga dari Jurnal Pengelolaan Hasil Perikanan Indonesia, Institut Pertanian Bogor. Nah, mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya harap kita semua dapat mengetahui ataupun dapat lebih memahami lagi mengenai Bacteroleporos thoracics ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.